Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan dengan fasilitator Ibu Haji Haryani dan pengajar praktek Ibu Debbie Rustantia Elinda. Saya Rahmat Hidayat dari SDN Malihu. Saya Galuh Wijayanti dari SMA Negeri 2 Paringin. Dan saya Yanti Asmita dari SMAN Negeri 2 Paringin. Kami akan melaksanakan praktik tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti, gimana kabarnya hari ini Ibu Yanti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Ibu Yanti kan hari ini akan melakukan coaching. Nah, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Ya. Yang pertama Bu, di sini saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Nah, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, di situ apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach, dari Ibu ya. Nah, dan satu lagi Bu Yanti, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk pertanyaan pertama Ibu Yanti, yang akan saya tanyakan kepada Anda, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini itu ada 3 Pak, yaitu ada present, kesadaran penuh, kemudian mendekarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau secara spesifik Pak, itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu, indikator apa nih kira-kira atau indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Itu terkait tentang solusi Pak, penemuan solusi permasalahan dan langkah-langkah dalam mengatasi masalah tersebut. Oh iya. Oke, baik Ibu Yanti. Demikian dulu praobservasinya kali ini. Silahkan Ibu melaksanakan coachingnya kepada coachee. Terima kasih Ibu. Terima kasih Silahkan. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yanti. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Kebetulan hari ini kami sedang ujian semester, ulangan akhir semester, dimulai pada hari ini Ibu. Jadi harus semangat. Oh gitu. Oke. Sama ya Bu. Oke. Kalau di tempat saya juga Bu sudah mulai ulangan. Iya. Semoga lancar ya Bu ulangannya hari ini. Dan anak-anak bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Inggih, amin. Terima kasih Ibu. Ya, amin. Nah, kalau untuk tenaga kependidikan atau rekan sejawat di sekolah Ibu, bagaimana nih kolaborasinya? Apakah komunitas praktisi di sekolah Ibu dapat berjalan dengan baik? Alhamdulillah Ibu, komunitas praktisi di sekolah saya kolaborasi dengan rekan sejawat sudah sangat baik Bu, terlaksana Ibu. Apalagi kalau kegiatan di luar kelas itu sangat bagus sekali kolaborasi kami, dari kerjasama, gotong royong, tolong menolong, pembagian tugas itu sudah sangat baik Ibu. Wah, bagus sekali ya Bu. Kolaborasi antar sesama guru di sekolah Ibu. Tentunya kegiatan-kegiatan di sekolah Ibu dapat berjalan baik dengan lancar.
Tapi ada permasalahan Ibu, kolaborasi di dalam kelas Ibu, apalagi yang rekan sejawat. Setelah saya mengisi refleksi di PMM kemarin, itu saya melihat nilai saya itu rendah di bagian berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu. Karena terus terang saja ulun saya jarang gitu untuk melakukan kolaborasi di dalam kelas dengan rekan sejawat. Maksudnya Ibu selama ini guru-guru di sekolah tidak mau saling mengobservasi atau ikut langsung masuk kelas begitu ya Bu? Tinggi Bu, jadi jarang sekali kegiatan yang seperti itu ada di sekolah saya. Padahal setelah mengisi refleksi kemarin ternyata berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam kelas itu merupakan unsur yang sangat penting juga Ibu untuk kemajuan kita sebagai guru gitu kan. Jadi agak galau juga ini, gimana kalau nanti tidak bisa gitu, tidak bisa melakukan kolaborasi begitu. Oke, nah Bu, Ibu kan ada permasalahan nih tentang sulitnya kolaborasi dengan rekan sejawat dalam hal observasi pembelajaran sesama guru. Dari pembicaraan kita saat ini, apakah tujuan dari perbincangan kita hari ini Bu? Saya ingin nantinya kita bisa menemukan solusi Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam kelas. Kalau di luar kelas kan sudah bagus Ibu gitu. Baik, semoga kita bisa mendapatkan solusi ya Bu sekarang. Nah Ya. sekarang menurut Ibu, apa saja sih kesulitan atau hambatan dalam melakukan supervisi silang ini? Begini Bu, keadaan di sekolah kami itu gurunya itu cuma sedikit Bu jumlahnya, sedangkan rombongan belajarnya banyak sekali. Jadi ketika kami ingin melakukan kolaborasi, kami biasanya terhalang dengan jadwal mengajar Ibu. Jadi kami tidak bisa berkolaborasi karena sibuk mengajar masing-masing di masing-masing kelas kan, seperti itu. Jadi itu hambatannya Ibu sebenarnya. Oke, berarti yang pertama masalah waktu ya Bu. Oke. Karena semua guru itu mengajar dan tidak bisa meninggalkan kelasnya untuk mengobservasi kelas lain. Oke. Kesulitan yang lain mungkin ada Bu? Kalau kesulitan yang lain, Ibu lebih ke ini. Biasanya teman itu kurang nyaman untuk diobservasi, apalagi dengan guru yang beda mata pelajaran Ibu. Kadang ada yang misalnya saya membawa teman ya, ayo kita observasi hari ini gitu. Observasi apa? Aku kan nggak bisa bahasa Inggris seperti itu Ibu, karena lain mapelnya gitu. Padahal kan sebenarnya bisa ya Ibu kalau mau observasi kayak sintaks pembelajaran, bagaimana saya membuka, menutup, di teknisnya Ibu kan bisa sebenarnya diobservasi, tapi mereka biasanya jarang mau gitu. Berarti masalah perasaan dan kenyamanan Bu ya? Iya. Mungkin itu terjadi karena tidak leluasa. Kalau Ibu sendiri, bagaimana jika ada guru lain yang mengobservasi di kelas Ibu? Saya sangat senang Ibu untuk diobservasi teman. Jadi saya bisa tahu nih apa kekurangan saya, apa mungkin yang bisa saya bagi dengan teman yang lain gitu. Jadi saya welcome sih Bu dengan diobservasi oleh teman gitu. Baik Bu, berarti ada dua kesulitan ya Bu. Yang pertama itu masalah waktu tadi, kemudian yang kedua masalah persamaan persepsi dan kemauan. Adakah kesulitan lain Bu? Kalau kesulitan lain tidak ada Ibu. Menurut saya dua itu sih Bu masalah besarnya. Oke Bu, kita kembali ke kolaborasi di dalam kelas atau observasi rekan sejawat aja ya. Kita menyebutnya misalnya kita membuat skala nih antara 1 sampai 10. Kira-kira saat ini Ibu dan rekan sejawat di sekolah, Ibu ada di mana di posisinya? Kayaknya masih di level 5 sih Bu kalau menurut saya. Itu kalau inginnya sih saya nantinya bisa di level 8 Ibu. Jadi sama-sama merasa bahwa ini tanggung jawab bersama gitu. Jadi tidak perlu lagi satu orang dua orang membawa atau menyuruh begitu. Oke, tadi Ibu kira-kira ingin meningkatkannya ke level 8. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level 8? Menurut saya
ini sih Bu, peran kepala sekolah sangat penting Ibu di sini. Jadi mungkin Bapak kepala sekolah bisa menginstruksikan kepada kami komunitas praktisi di sekolah untuk misalnya meluangkan waktu 1 atau 2 jam di hari Jumat Ibu. Mungkin kan hari Jumat nih kami kegiatannya Jumat yang ekskul seperti itu kan Bu. Jadi kayaknya bisa kalau misalnya 1 atau 2 jam di awal hari itu kami berkumpul dulu di salah satu tempat gitu yang lebih luas gitu kan untuk berkolaborasi bersama gitu. Jadi kolaborasi di dalam kelas bisa dilakukan di hari Jumat itu gitu Ibu. Oke. Selanjutnya kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan tersebut? Pengennya secepatnya sih Bu. Mungkin setelah coaching ini saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian menginterview teman-teman mungkin bagaimana, apakah mereka sudah mengisi refleksi di PMM sama dengan saya begitu. Kalau misalnya sudah, bagaimana kita cari permasalahannya, kita cari pemecahan solusi, pemecahan masalah bersama-sama seperti itu Ibu. Oke, baik. Sekarang apa yang Ibu perlukan untuk melakukan kegiatan tersebut? Yang saya perlukan terus terang ini dukungan dari kepala sekolah Ibu yang pasti. Iya. Kemudian dukungan dari rekan sejawat juga. Apabila teman-teman sudah mau, kayaknya akan bisa berjalan dengan lancar sih Bu. Gitu. Kemudian untuk ukuran keberhasilan dari kolaborasi ini apa menurut Ibu? Itu tadi, kalau misalnya kami sudah melakukan itu sudah secara berkala Ibu, tidak perlu lagi ditegur, diingatkan gitu. Kita langsung aja otomatis, misalnya hari Jumat kita langsung di awal hari Jumat itu kita langsung gitu melakukan kolaborasi. Ya udah kita mulai gitu langsung Bu. Ya, selanjutnya apa nih komitmen Ibu terhadap permasalahan ini? Komitmen saya Rencana aksinya mudahan saya bisa melakukan ini ya Bu, pemecahan solusi ini sebisa saya lakukan, kemudian saya akan melakukannya secara berkala Ibu, itu tadi secara terus menerus gitu, supaya kolaborasi dengan rekan sejawat itu terus ada gitu, bahkan mungkin lebih baik lagi gitu. Ya, baik. Setelah ini apa nih tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Saya akan mengajak teman-teman, pastinya akan mengajak teman-teman membicarakan tentang ide saya ini, bagaimana, apakah mereka mau mendukung apa yang ingin saya lakukan ini atau tidak. Kemudian saya akan kembali lagi menghubungi Bapak Kepala Sekolah, mengungkapkan ide ini, kemudian minta kebijakan Sidin lah untuk mengaktifkan komunitas praktisi lagi. Ya, oke, berarti memberikan pemahaman dulu ya. Jadi selanjutnya nanti meminta dukungan dari kepala sekolah. Kemudian, nah, jadi dari pembicaraan kita hari ini saya simpulkan bahwa dari permasalahan Ibu Galuh tentang sulitnya kolaborasi dengan rekan sejawat dapat kita temukan solusi yang memberikan pemahaman tentang pentingnya kolaborasi kepada rekan sejawat tersebut dan meminta dukungan dari kepala sekolah agar bisa memerintahkan komunitas praktisinya di sekolah untuk saling berkolaborasi dan mengobservasi kelas secara bersama. Iya, Ibu. Baiklah, Ibu Galuh, waktu kita hampir habis ya. Bagaimana perasaan Ibu Galuh sekarang? Apakah yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Saya merasa lega Ibu setelah berkonsultasi dengan Ibu gitu, berdiskusi bersama. Ternyata saya bisa mencari solusi dari masalah yang saya hadapi begitu Ibu. Jadi kedepannya saya berharap pengen lagi kita sering lagi Bu berdiskusi gitu kan, membicarakan suatu masalah bersama begitu. Ya, jadi alhamdulillah ya Bu, senang Ibu bisa menemukan manfaat dari perbincangan kita hari ini. Semoga rencana aksi yang telah Ibu rencanakan tadi bisa dilaksanakan pada Jumat depan ya Bu, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Ibu untuk waktunya pada perbincangan kali ini. Sampai jumpa lagi nanti di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yanti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Iya, Ibu Yanti. Tadi kan
Anda sudah melaksanakan coaching dengan Ibu Galuh tadi ya? Iya Pak. Nah, jadi Bu Yanti, sebelum penutupan Ibu Yanti ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pasca observasi. Untuk yang pertama nih Bu Yanti, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, rencana identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, dan sehingga alur tersebut, sehingga dengan alur tersebut dapat menggali apa sih permasalahan koci dan menemukan langkah-langkah atau solusi dalam permasalahan tersebut. Baik Bu Yanti, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi yang diberikan Ibu Yanti kepada coach Ibu Galuh tadi itu menurut saya sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta ya. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach yang membuat coach itu bisa menemukan solusi terhadap permasalahannya. Nah, serta coaching yang dilakukan Ibu tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, kemudian Ibu Yanti, untuk pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak, yaitu caranya itu bagaimana cara lebih memahami lagi tentang proses coaching dengan alur tirta, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, baik Bu Yanti. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Amin, ya Pak. Nah, Bu Yanti, demikian coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Ibu Yanti. Semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Galuh. Selamat pagi Ibu. Terima kasih telah bersedia untuk berbicara bersama saya. Pada hari ini saya mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit ya Bu. Sebagai observer, saya ingin fokus pada beberapa aspek di kompetensi coaching ini nanti, khususnya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana menurut Ibu Galuh perkembangan Ibu ya dalam masalah ini? Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Saya merasa senang sekali bisa berdiskusi dengan Ibu. Dalam beberapa akhir sesi coaching saya kali ini, beberapa waktu ini, saya merasa kesadaran penuh saya masih kurang Ibu. Jadi saya ingin meningkatkan kesadaran penuh saya, kemudian bisa fokus kepada coaching begitu Ibu. Kayaknya masih ada beberapa peningkatan yang bisa ditingkatkan lagi di situ. Ya, baik Ibu, berarti pemahaman diri itu memang sangat penting ya Bu. Bagaimana dengan aspek mendengarkan aktif Bu? Kalau mendengarkan aktif, saya sudah berusaha mendengarkan dengan lebih intens dan memberikan respon yang sesuai dengan apa yang coach inginkan ya Bu. Namun mungkin saya masih perlu lebih banyak menggunakan teknik refleksi untuk memperdalam pemahaman dan merangsang refleksi dari si coach Ibu. Ya, poin itu sangat berharga ya Bu. Sekarang bagaimana dengan kemampuan Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Saya rasa saya berusaha untuk lebih cermat dalam mengajukan pertanyaan dan membuatnya lebih berbobot atau bermakna ya Ibu. Namun saya merasa mungkin saya masih dapat mengeksplorasi beberapa hal gitu, variasi pertanyaan yang dapat memberikan dampak yang lebih besar.
Ya, pemikiran yang bagus ya, Bu. Mari kita bekerja sama untuk mengidentifikasi strategi yang dapat membantu Ibu dalam meningkatkan kompetensi ini. Bagaimana menurut Ibu jika kita mencoba beberapa pendekatan baru dalam sesi coaching yang akan kita laksanakan nanti? Oh boleh Bu, saya akan mencoba menyusun strategi dalam pendekatan baru untuk menjawab hal-hal yang saya rasa saya perlu meningkatkannya. Iya. Oke. Bagus Ibu. Terus semangat ya, dan semoga proses coaching nanti berjalan dengan lancar. Sampai jumpa saat coaching nanti ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi Bu Galuh. Tinggi. Terima kasih ya Pak, Bapak sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya pagi hari ini. Nggih, terima kasih Bu Galuh. Terima kasih Iya. kembali. Kita akan bercakap-cakap sebentar ya Pak Rahmat ya. Ya. Oke. Saya perhatikan hari ini Pak Rahmat, Bapak terlihat cemas. Kelihatan ya Bu Galuh. Iya kelihatan lah Pak. Biasanya kan Bapak pembawaannya selalu bersemangat dan ceria nih. Tapi pagi ini kayaknya tidak bersemangat, terus kayak lemas gitu. Kayak ada sesuatu yang dipikirkan Bapak. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu kepada saya. Oke, iya Pak. Sama-sama Pak. Kira-kira nih Pak, pagi hari ini, kira-kira apa yang akan kita bicarakan nanti ya Pak? Ini Bu, saya ingin mendapatkan solusi permasalahan pembelajaran di kelas nih Bu. Yang saya laksanakan bagaimana supaya pembelajaran itu berjalan dengan baik. Semoga nanti di akhir pembicaraan kita dapat menemukan solusinya ya Pak ya. Ya, demikian yang ulun harapkan Ibu. Oke. Sekarang coba Bapak bercerita dengan saya apa yang sedang dihadapi Bapak ini. Jadi gini Bu Galuh. Saat ini saya itu merasa agak bingung dan cemas. Bagaimana nantinya hasil pembelajaran yang saya lakukan, apa dapat berhasil sesuai dengan harapan atau tidak Bu? Apa permasalahan pembelajaran yang sedang Bapak hadapi? Jadi gini, permasalahan pembelajaran sekarang ini itu ketika proses pembelajaran itu yang saya lakukan kan di kelas, itu murid-murid pasif, kemudian kelihatan tidak bersemangat, bosan ketika mengikuti pembelajaran Bu. Jadi murid-murid Bapak Rahmat ini mereka kurang semangat gitu ya dalam mengikuti pelajaran, sehingga mereka menjadi pasif dan pembelajaran jadinya membosankan gitu ya untuk diikuti. Lalu apakah di semua pembelajaran atau cuma di kelas Bapak saja itu terjadi? Untuk murid-murid yang pasif yang tadi itu Bu, yang tidak bersemangat, kemudian bosan ketika mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan itu sebagian saja Bu. Sebagian yang lain itu terlihat antusias, kemudian bersemangat dan terlihat bahagia saja mengikuti pembelajaran. Kira-kira apa yang membuat murid Bapak seperti itu ya Pak? Mungkin salah satunya strategi pembelajaran yang saya laksanakan itu tidak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka Bu. Jadi strategi pembelajarannya mungkin kurang variatif begitu ya Pak ya. Mungkin ada yang lain Pak? Kemudian mungkin salah satunya lagi Bu ya, yang menyebabkan mereka itu kurang bersemangat, bosan, itu mungkin salah satunya itu mungkin mereka kelelahan, atau juga ketika pembelajaran dilaksanakan mereka itu perasaan mereka itu tidak stabil Bu. Kemudian situasi ideal yang seperti apa yang Bapak inginkan? Saya itu menginginkan murid-murid saya itu kan ketika mengikuti pembelajaran aktif, antusias, bersemangat, kemudian senang, bahagia, nah gitu Bu. Kira-kira apa rencana yang akan dilakukan Bapak untuk mewujudkan hal tersebut Bapak? Mungkin nanti saya akan menciptakan pembelajaran yang
aktif, kreatif, kemudian berpihak pada murid, menyenangkan, dan kemudian juga mencoba menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang pembelajaran itu kan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, Bu. Wah, itu bagus sekali ya Pak. Itu kalau berdiferensiasi sangat bisa berpihak kepada murid gitu ya. Kemudian ada hal lain Pak mungkin yang bisa dilakukan? Mungkin selain itu, untuk membuat perasaan murid-murid saya itu senang, istilahnya bahagia ketika mengikuti pembelajaran, salah satunya mungkin mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional ke dalam pembelajaran tadi, Bu. Strategi apa yang akan dilakukan? Saya nantinya akan mengambil jeda sebentar, kemudian menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, kemudian murid-murid tadi saya apa istilahnya, saya arahkan untuk mengambil napas yang dalam, kemudian mengamati sensasi pada tubuh, kemudian selesai, kemudian baru melanjutkan kembali, Bu. Wah, itu bagus sekali ya Pak. Jadi anak-anak tuh bisa berlatih untuk memanajemen diri mereka sebelum memulai pembelajaran ya Pak. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, posisi Bapak Rahmat sekarang ada di posisi berapa? Kalau menurut ulun sih, saya kan sebelumnya sudah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada program guru penggerak. Iya. Mungkin skala saya untuk melaksanakan kegiatan ini kira-kira skala 7 atau 8, Bu. 7 atau 8 ya Pak? Untuk saat ini. Iya. Iya. Kemudian kira-kira kekuatan Bapak apa nih untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki, mungkin saya pertama kan sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional tadi, Bu. Nah, mungkin pastinya nanti kan itu akan sangat membantu saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional tadi, Bu. Iya. Terus kemudian Pak, kira-kira ada hambatan apa yang menghalangi Bapak gitu? Mungkin hambatan, Bu, ya. Oke. Hambatan salah satunya itu, Bu, saya agak kesulitan sedikit itu untuk membuat apa istilahnya, membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi, kemudian mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP itu tersebut, Bu. Oh, iya, bagus sekali tuh Pak ya. Jadi tertulis di RPP seperti itu ya Pak. Iya. Oke, kira-kira Pak, kriteria keberhasilan dari strategi Bapak ini bagaimana? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja istilahnya murid itu aktif, kemudian bersemangat, antusias, mereka fokus dalam belajar, kemudian senang, bahagia dalam mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan. Istilah lainnya kan well-being. Well-being, oke. Iya. Jadi kira-kira Pak, target Bapak nih perlu berapa lama untuk sukses nih dalam rencana ini? Target saya mungkin 1 minggu ke depan lah istilah. 1 minggu ke depan. Iya. Oke. Kemudian adakah Pak pihak lain yang dimintai dukungan atau apa ya, support untuk mendukung rencana aksi Piano ini? Nantinya saya itu akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, salah satunya Bapak Usman dalam merencanakan pembelajaran itu, Bu. Nah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi itu termasuk komitmen Bapak ya. Kedepannya Bapak ingin berkolaborasi dengan Pak Usman sebagai rekan sejawat Bapak. Iya, betul, Oke. Bu. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita ini Pak? Setelah ini bercakap-cakap dengan Ibu kan, alhamdulillah saya ini ada pencerahan dari Ibu. Kemudian saya dapat menemukan solusi untuk membuat anak itu aktif, kemudian bersemangat, antusias, kemudian senang dan bahagia mengikuti pembelajaran yang saya laksanakan, yaitu dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial
dan emosional. Iya. Nah, untuk mengembalikan fokus murid tadi Bu, saya menerapkan teknik stop. Demikian. Teknik stop, nggih. Wah, luar biasa sekali ya Pak Rahmat, pembicaraan kita kali ini. Semoga rencana aksi Pak Rahmat bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Kemudian semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat, dan saya menunggu beberapa hari berikutnya sebagai komitmen Bapak ya Pak, kalau Iya. program ini sudah berhasil begitu. Amin. Terima Nggih. kasih Nggih. Ibu. Iya, sama-sama Pak. Nggih. Karena mungkin saya waktu istilahnya kan waktu istirahat sudah berakhir, saya akan kembali ke kelas. Oh, nggih, nggih. Nggih, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga ada lain waktu kita bisa bercerita lagi. Iya Nggih. Bu, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbicara bersama saya ya. Saya ingin memberikan umpan balik berbasis coaching ya, mengenai perkembangan Ibu dalam kompetensi coaching sejak percakapan pra-supervisi kita tadi. Saya sangat menghargai kesempatan ini, Ibu. Kira-kira umpan balik apa dari Ibu untuk saya begitu? Ya. Yang pertama Bu Galuh, dalam hal kehadiran penuh. Saya melihat peningkatan yang positif Bu. Ibu terlihat lebih fokus dan hadir dalam setiap sesi. Bagaimana perasaan Ibu sendiri mengenai hal itu? Saya merasa lebih sadar dan berusaha untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada coaching. Terima kasih Ibu atas umpan positifnya. Untuk sekarang mengenai yang kedua, mengenai mendengarkan aktif. Saya melihat Ibu menggunakan teknik refleksi dengan lebih baik, membantu coaching merenung lebih dalam. Kemudian, bagaimana pengalaman Ibu tentang hal ini? Ya, saya setuju Ibu. Teknik refleksi ini memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiskusi dengan coaching lebih mendalam lagi, Ibu. Dan saya rasa saya akan meningkatkan lagi kemampuan saya dalam berefleksi. Nah, terakhir dulu ya, mengenai pertanyaan yang berbobot yang ketiga, saya melihat peningkatan dalam variasi pertanyaan yang Ibu Galuh ajukan. Bagaimana perasaan Ibu Galuh setelah mencoba pendekatan baru? Saya merasa lebih percaya diri, Ibu. Jadi pertanyaan yang saya ajukan ini bisa memancing coaching dan dapat merangsang pemikiran kritis dari si coaching. Namun saya masih menyadari ada beberapa ruang yang bisa saya kembangkan lagi, Ibu. Nah, itu adalah kesadaran yang baik ya Bu. Mari kita terus bekerja sama untuk mengidentifikasi area yang dapat kita tingkatkan dan merancang strategi untuk mencapai hal itu. Apakah ada pertanyaan Ibu atau pemikiran tambahan yang ingin Ibu bagikan? Untuk saat ini tidak ada, Ibu. Saya bersedia untuk terus belajar dan berkembang. Jadi mungkin lain waktu Ibu saya akan meminta umpan balik dari Ibu lagi. Ya Ibu Galuh, saya yakin Ibu akan terus melihat perkembangan positif ya. Jangan ragu untuk berdiskusi atau meminta bantuan tambahan kapan saja. Tetap semangat Ibu. Semoga setiap sesi berikutnya menjadi kesempatan untuk lebih berkembang. Sampai jumpa lagi ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Rahmat. Terima kasih telah bersedia untuk berdiskusi bersama saya di pagi hari ini. Sebagai pengamat, saya ingin fokus pada beberapa aspek kompetensi inti coaching, khususnya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana kira-kira posisi Bapak Rahmat dalam masalah ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Galuh. Saya ini senang bisa berbicara tentang hal ini bersama Ibu. Dalam beberapa sesi terakhir Ibu, saya mencoba meningkatkan kehadiran penuh saya dengan benar-benar fokus pada coaching. Namun saya ini menyadari masih ada ruang untuk peningkatan, terutama saat menghadapi topik yang lebih sensitif.
Pemahaman seperti itu sangat baik ya Pak. Bagaimana dengan aspek mendengarkan secara aktif? Saya itu berusaha untuk mendengarkan dengan lebih intens dan memberikan respon yang sesuai dengan apa yang disampaikan coaching. Namun mungkin saya itu masih perlu lebih banyak menggunakan teknik refleksi Bu, untuk memperdalam pemahaman dan merangsang refleksi coaching. Poin itu sangat berharga ya Pak. Lalu bagaimana dengan aspek membuat pertanyaan berbobot? Untuk membuat aspek pertanyaan berbobot, saya berusaha untuk lebih cermat dalam mengajukan pertanyaan dan membuatnya lebih bermakna. Namun Ibu, saya merasa mungkin saya masih dapat mengeksplor variasi pertanyaan yang dapat memberikan dampak yang lebih besar. Pemikiran yang sangat bagus ya Pak. Mari kita bekerja sama untuk mengidentifikasi strategi yang dapat membantu Bapak dalam meningkatkan kompetensi ini. Bagaimana menurut Bapak jika kita mencoba beberapa pendekatan baru dalam sesi coaching yang akan dilaksanakan nanti? Boleh Bu, boleh juga. Oke. Saya akan mencoba menyusun strategi dengan pendekatan baru untuk menjawab hal-hal yang saya rasa perlu untuk ditingkatkan dalam proses coaching nantinya Bu. Bagus Bapak Rahmat, terus semangat Bapak dan semoga proses coaching nanti berjalan dengan lancar. Sampai jumpa lagi saat coaching nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahmat, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti, selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Yanti? Alhamdulillah Pak, baik. Saya mau berbicara dengan Pak Rahmat. Apakah Bapak ada waktu? Iya Bu Yanti, ada apa Ibu? Ingin berbicara dengan saya? Apakah ada yang bisa saya bantu? Ya Pak, jadi begini, saya ada sedikit permasalahan dengan anak-anak di sekolah saya. Permasalahan apa Bu? Bisa dijelaskan? Saya merasa sulit menghadapi Pak, menghadapi anak-anak ketika jam pelajaran mereka kosong. Nah, dan tidak ada gurunya. Terlebih lagi mereka berada di luar kelas, bahkan ada yang bermain alat musik. Sedangkan di sebelah ruangannya mereka itu adalah saya yang sedang mengajar Pak. Oh, jadi itu permasalahannya. Baiklah Bu, saya akan mencoba membantu Ibu dari permasalahan ini. Dari Ibu sendiri sekarang maunya bagaimana? Apa tujuan yang diharapkan dari pembicaraan kita ini? Saya berharap Pak Rahmat bisa membantu saya mengatasi masalah ini, bisa memberikan saya motivasi terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Saya mau dan saya harapkan itu apabila anak-anak sedang berada dalam jam kosong, mereka tidak ada gurunya, mereka tidak berada di luar kelasnya Pak. Misalkan mereka pergi ke perpustakaan atau mengerjakan tugas gitu Pak. Oh, baik Bu. Apa yang bisa dia lakukan? Masalah. Baik Bu Yanti, apa yang dia lakukan saat berada di luar ruangan? Bisa diceritakan? Begini Pak, pada saat saya ingin mengajar, memasuki ruang kelas, ada sekelompok anak dari kelas lain yang berada di sebelah kelas saya. Mereka sedang bermain alat musik Pak di depan kelasnya, sehingga suaranya itu mengganggu kelas yang akan saya beri pembelajaran. Nah, saya ingin agar mereka itu nanti bisa istirahat itu nanti aja Pak, pada saat pembelajaran. Jangan pada saat pembelajaran, jam belajar itu seharusnya belajar, itu jangan di luar kelasnya berada. Jadi itu yang dia lakukan. Kemudian kondisi jam kosong bagaimana yang Ibu inginkan Bu Yanti? Saya ingin anak-anak
apabila anak-anak ketika mereka berada dalam jam kosong atau tidak ada gurunya itu pergi ke perpustakaan atau mereka mengerjakan tugas Pak dari guru tersebut, tapi mengerjakan tugasnya tetap di dalam kelas. Jadi Bu, jadi Ibu ingin murid Ibu ini ketika mereka dalam keadaan jam kosong dan tidak ada gurunya itu pergi ke perpustakaan atau mengerjakan tugas lain agar tidak berada di luar ruangan, apa saja yang perlu Ibu lakukan? Rencananya saya akan berkoordinasi dengan guru piket harian dan satpam sekolah untuk menghandle anak-anak yang kelasnya berada di jam kosong. Jadi Ibu berkoordinasi dengan guru piket kemudian dengan satpam sekolah Bu ya untuk menghandle anak-anak tadi ya yang kosong. Ya. Itu bagus Bu. Kemudian dari pernyataan itu apa saja yang akan Ibu siapkan? Saya akan menyiapkan yang pertama saya akan menyampaikan ke wakil kepala sekolah ya bagian kesiswaan, kemudian dari guru BK agar bisa diteruskan ke peraturan di kelas. Bagus Bu. Kemudian apakah mungkin ada lagi Bu? Ada Pak. Kalau murid tersebut melanggar peraturan tersebut, mereka itu akan sanggup bertanggung jawab dengan perbuatan mereka. Ya, itu sangat bagus. Mereka bisa bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Nah, kemudian apa yang akan Ibu lakukan setelah ini? Kapan Ibu nih akan memulainya? Saya akan menyampaikannya kepada mungkin hari Senin depan Pak. Nah, Senin depan jadi akan menyampaikan ke Wakasis dan guru PK Pak. Bagus, mantap sekali Bu Yanti. Kemudian apa komitmen Ibu untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Mungkin kedepannya komitmen saya akan berusaha melakukannya terus Pak, secara berkala terus menerus. Bagus, mantap sekali Bu Yanti. Ya, terima kasih banyak Pak atas bantuan dan solusinya Pak. Ya, sama-sama Ibu. Sudah cukup Ibu? Apa masih ada lagi? Tidak ada lagi Pak. Ya, demikian terima kasih Bu Yanti. Ya, terima kasih juga Pak, saya sudah dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Rahmat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbicara bersama saya. Saya ingin memberikan umpan balik berbasis coaching mengenai perkembangan Bapak dalam kompetensi coaching sejak percakapan pra-supervisi kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Galuh. Saya ini sangat menghargai kesempatan ini. Saya sangat senang. Apa umpan balik dari Ibu yang perlu saya dalami Ibu? Ya. Jadi saya sudah melakukan ini ya, ada beberapa catatan yang sudah saya catat tadi waktu Bapak melakukan coaching. Yang pertama dalam hal kehadiran penuh, saya melihat peningkatan yang positif Bapak. Jadi Bapak sudah terlihat lebih fokus dan hadir sepenuhnya dalam setiap sesi. Bagaimana perasaan Bapak mengenai hal ini? Perasaan saya juga saya merasa lebih sadar dan berusaha untuk memberikan perhatian sepenuhnya kepada coaching. Terima kasih atas umpan balik positif dari Ibu. Kemudian yang kedua, Bapak mengenai mendengarkan aktif, saya melihat Bapak menggunakan teknik refleksi dengan lebih baik, membantu coaching merenung lebih dalam. Bagaimana pengalaman Bapak tentang ini? Saya setuju Bu. Teknik refleksi itu kan telah membuka pintu untuk diskusi yang lebih mendalam. Selanjutnya saya akan terus mengasah keterampilan ini Bu. Baik Pak. Kemudian catatan yang terakhir mengenai pertanyaan berbobot, saya melihat peningkatan dalam variasi pertanyaan yang Bapak ajukan. Bagaimana perasaan Bapak setelah mencoba pendekatan baru ini? Setelah melakukan ini Bu, pertanyaan berbobot itu saya merasa lebih percaya diri
dalam mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang pemikiran kritis coaching. Namun Bu, saya menyadari masih banyak ruang untuk peningkatan. Iya. Itu kesadaran yang baik ya Bapak. Mari kita bekerja sama, kita berdiskusi lebih banyak lagi untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan mencari strategi untuk mencapai tujuan kita bersama. Nah, kira-kira apakah ada pertanyaan lagi yang ingin Bapak sampaikan? Untuk saat ini tidak ada Bu. Saya bersedia untuk terus belajar dan berkembang. Terima kasih atas bimbingan dari Ibu. Oke. Ya, sama-sama ya Pak ya. Saya yakin Bapak akan terus melihat perkembangan yang positif. Jangan ragu untuk berdiskusi atau meminta dukungan dari rekan sejawat ataupun dari saya. Terus semangat. Semoga setiap sesi berikutnya menjadi kesempatan untuk Bapak berkembang. Sampai jumpa lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.